Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan Jagat Mistis. Di kesempatan kali ini, saya akan menghadirkan sebuah kisah dengan judul Misteri Pertama Kali Munculnya Pocong di Indonesia. Saya ucapkan selamat mengikuti. Cerita ini dimulai dari seorang anak yatim piatu, sebut saja namanya Dullah. Dullah ini seorang yatim piatu, di mana kedua orang tuanya sudah meninggal, dan dia hidup bersama neneknya. Mereka hidup serba kekurangan, hidup dalam kemiskinan. Sang nenek ini berprofesi sebagai penjual dan penganyam-anyaman bambu. Jadi jika hasil kerajinannya ini tidak ada yang membeli, maka mereka tidak bisa mendapatkan uang dan tidak bisa makan. Dari hari ke hari, ternyata dagangan si nenek ini sangat sepi, tidak ada yang membeli. Akhirnya, mereka berdua tidak punya uang dan tidak bisa membeli makanan. Mereka sangat lapar sekali. Pada suatu hari, sang nenek memberitahu Dullah kalau di desa seberang ada seorang juragan kerbau yang mencari pekerja untuk merawat kerbonya. Sebelum Dullah pergi, sang nenek memberikan keris pusaka peninggalan kakeknya kepada Dullah. Akhirnya Dullah pergi ke desa seberang untuk mencari pekerjaan. Di tengah jalan Dullah merasa sangat lapar sekali, benar-benar sangat kelaparan. Karena tidak sanggup menahan lapar, Dullah jatuh pingsan. Ketika sadar, Dullah melihat di depannya ada seorang wanita. Di sampingnya wanita itu ada kereta kuda yang sangat bagus sekali. Bisa dipastikan wanita ini adalah orang yang sangat kaya. Dullah kemudian bangun, dan wanita itu berkata, "Oh, kamu sudah sadar. Tadi kamu pingsan. Kamu kenapa pingsan?" Kemudian Dullah menjawab, Saya lapar. Saya kelaparan." Akhirnya wanita itu memberi makanan kepada Dullah. "Kamu mau kemana?" tanya wanita itu. "Saya mau ke desa seberang ke rumahnya Raden Jaya untuk mencari pekerjaan." "Oh, kebetulan sekali Raden Jaya itu suamiku," kata wanita itu. Akhirnya mereka berdua pergi menuju rumah wanita itu yang sekaligus juga merupakan rumah Raden Jaya. Dullah mendapat pekerjaan merawat kerbau. Kerbaunya sangat banyak sekali. Akan tetapi ketika bekerja sebagai pekerja, para pekerja ini ternyata di bawah kekuasaan seorang mandor yang sangat kejam dan licik. Mandor itu bernama Kitarkam. Kitarkam ini sangat kejam kepada para pekerja, apalagi kepada Dullah. Kitarkam ini sangat semena-mena. Pada suatu hari, putri Raden Jaya yang bernama Rara digigit ular. Kemudian Raden Jaya mencari tabib ke seluruh penjuru negeri. Dari banyak tabib yang datang, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan Rara. Bahkan dari hari ke hari sakitnya Rara semakin parah. Badannya semakin kurus dan lukanya semakin melebar. Dullah teringat keris pemberian neneknya. Kemudian dia meminta izin kepada Raden Jaya untuk mengobatinya. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Raden Jaya memberikan izin kepada Dullah untuk mengobati putrinya. Dullah kemudian mengeluarkan kerisnya dan menempelkan ke luka Rara. Sungguh ajaib. Tiba-tiba luka Rara langsung menutup dan Rara menjadi sehat seperti sedia kala. Raden Jaya sangat senang sekali. Semenjak itu, Dullah menjadi pekerja kesayangan Raden Jaya. Setiap hari Dullah diberi makanan yang enak-enak dan gajinya dinaikkan. Ternyata perlakuan baik Raden Jaya kepada Dullah ini membuat Kitarkam iri. Kitarkam sangat iri dan dendam kepada Dullah. Pada malam harinya, Kitarkam mengendap-endap ke saungnya Dullah. Saung itu kalau sekarang mungkin bisa dibilang adalah asrama. Dengan mengendap-endap, Kitarkam mengeluarkan pedangnya dan dia menebas leher Dullah hingga putus. Akhirnya Dullah tewas seketika. Demi menghilangkan jejak, mayat Dullah dibungkus kain putih dan diceburkan ke sungai yang sangat deras. Keesokan harinya, Kitarkam beraktivitas seperti sedia kala.
mengawasi para pekerja merawat kerbau. Betapa terkejutnya Kitarkam melihat Duloh sudah bekerja dan seperti tidak terjadi apa-apa. Dia sangat heran. Bukannya kemarin dia sudah aku bunuh, kenapa dia hidup dan sudah bekerja lagi? Kitarkam sangat ketakutan. Kemudian Duloh selesai bekerja. Duloh beristirahat di bawah pohon. Tapi akhirnya Kitarkam memberanikan diri mendekati Duloh. Duloh, ini benar-benar kamu kan? Iya Ki, memang kenapa Ki? Kitarkam dengan ragu-ragu mendekati Duloh dan memegangi tubuh Duloh. Dia merasakan tubuh Duloh berkeringat. Oh iya, benar, ini benar-benar kamu. Ternyata kamu masih hidup. Loh, memang kenapa Ki? Memang saya sudah mati. Jawab Duloh seperti tidak tahu apa-apa. Kitarkam pun juga terheran-heran. Bukannya kemarin aku membunuh dia, kenapa sekarang dia tidak menyadarinya? Baiklah, nanti malam dia akan aku bunuh lagi. Pada malam harinya, Kitarkam mendekati saungnya Duloh dan seperti sebelumnya, dia membawa pedang dan pedangnya dia babatkan ke leher Duloh. Duloh langsung tewas seketika. Kali ini, Kitarkam tidak main-main. Dia langsung membawa mayat Duloh pergi ke tengah hutan dan membakarnya sampai menjadi abu sampai tak tersisa. Tetapi keesokan harinya, seperti hari-hari sebelumnya, Kitarkam melihat Duloh bekerja lagi dan seperti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya dengan jengkel Kitarkam memfitnah Duloh. Kepada Raden Jaya, Kitarkam berkata kalau Duloh itu adalah seorang penganut ilmu hitam. Tapi kata-kata Kitarkam ini langsung dibantah putri Raden Jaya yang bernama Rara. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, jangan terlalu percaya." Kitarkam berkata tidak ada buktinya ya. Kalau tidak ada buktinya, jangan percaya. Akhirnya Raden Jaya lebih percaya kepada putrinya. Ya Kitarkam, kamu kalau tidak ada bukti, jangan asal menuduh orang. Akhirnya Kitarkam pun pulang dengan kecewa dan marah. Putri Raden Jaya yang bernama Rara ini ternyata sudah lama diam-diam jatuh cinta kepada Duloh. Pada malam harinya, Rara mendatangi saung Duloh. Dia ingin memperingatkan kepada Duloh kalau Kitarkam itu punya niat jahat kepadanya. Tapi tanpa disadarinya, ternyata Kitarkam melihatnya dari jauh, kemudian diam-diam mengikuti Rara pergi ke saungnya Duloh. Ketika melihat Rara masuk ke saungnya Duloh, Kitarkam kemudian menemui Raden Jaya dan mengatakan kalau putrinya sedang bermesraan dengan Duloh di saungnya. Raden Jaya langsung marah. Dia langsung berangkat dan memukul kentongan mengundang para penduduk agar berkumpul menuju ke saungnya Duloh. Dan ketika Raden Jaya dan para penduduk datang ke saungnya Duloh, Rara masih ngobrol dengan Duloh. Akhirnya Raden Jaya dengan kalap menampar Duloh. Raden Jaya menyuruh seluruh penduduk desa untuk menangkapnya. Akhirnya Duloh ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Tapi sungguh aneh sekali, ketika Duloh dibakar, dia sama sekali tidak terbakar. Akhirnya Duloh dipenggal, dipotong kakinya, tapi kakinya langsung menyambung lagi. Ketika lehernya dipenggal putus, langsung nyambung lagi. Ternyata Duloh tidak bisa dibunuh. Duloh seperti tidak menyadari kalau sebenarnya dia ini memiliki ilmu Pancasona dari nenek moyangnya. Ilmu Pancasona adalah ilmu yang tidak bisa dibunuh. Sebenarnya Duloh ini sudah mati berkali-kali, tapi Duloh tidak sadar. Yang pertama adalah ketika Duloh dalam perjalanan mencari pekerjaan dan di tengah jalan dia kelaparan. Sebenarnya saat itu Duloh sudah mati karena kelaparan. Namun karena Duloh mempunyai ilmu Pancasona, Duloh hidup lagi. Dan pada suatu ketika Kitarkam pernah memukul kepalanya dengan gagang pacul, sebenarnya dia sudah mati, tapi dia hidup lagi. Dan sudah 4 kali berarti pernah mati Duloh itu. Dan kali ini Duloh benar-benar tidak bisa dibunuh. Akhirnya Raden Jaya memanggil sesepuh desa yang merupakan seorang yang sangat sakti. Dia meminta saran kepada sesepuh desa itu, dan akhirnya sesepuh desa itu mengatakan kelemahan ilmu Pancasona. Ilmu Pancasona itu bisa dibunuh dengan pusaka yang dimiliki oleh orang yang memiliki ilmu itu. Akhirnya Duloh digeledah dan kerisnya ditemukan.
Akhirnya, Dullah dibungkus dengan kain putih dan kerisnya ditancapkan ke perutnya. Seketika itu juga Dullah menjadi lemas dan akhirnya Dullah dibuang ke jurang yang sangat dalam. Melihat hal itu, Rara menjerit dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun masuk ke dalam jurang. Akhirnya jurang itu diberi nama Lembah Rara. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Bahkan generasi berganti generasi. Puluhan tahun kemudian, ada seorang penggembala sapi. Sebut saja namanya Bondan. Bondan ini sedang mencari rumput. Dia mencari rumput di jurang karena rumput di desanya sudah habis. Dia mencari rumput ke dalam jurang di mana dulu Dullah dibuang, karena di situ rumput masih banyak. Dengan nekat, Bondan mencari rumput di jurang tempat Dullah dibuang. Ketika Bondan membabati rumput, tanpa sadar, dia tersandung sebuah bungkusan. Ketika dia mencari bungkusan itu, ternyata bungkusan itu sepertinya adalah mayat yang sudah puluhan tahun. Dan di bungkusan itu tertancap keris. Akhirnya, tanpa sadar dengan ragu-ragu, Bondan mencabut keris yang tertancap dalam bungkusan mayat yang dibungkus kain putih itu. Seketika itu juga, mayat itu tiba-tiba bangun dan tertawa sangat keras sekali. Mayat itu sungguh mengerikan sekali. Mayat yang dibungkus kain putih itu, wajahnya seperti tengkorak dan dia terbang ke langit entah kemana. Bondan benar-benar terbelalak. Dia benar-benar sangat terkejut dan ketakutan. Bondan sangat ketakutan dengan apa yang dia lihat. Dia tidak menyangka kalau keris yang dia cabut itu ternyata bisa membangkitkan hantu yang sangat mengerikan. Bondan langsung berlari sekencang mungkin. Rumput dan sabitnya dia tinggal di situ. Dia berlari kencang-kencangnya menuju ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Bondan langsung masuk rumah dan menutup pintunya dengan tergesa-gesa. Istrinya benar-benar heran dengan tingkah suaminya itu. "Kenapa, Mas? Kok seperti ketakutan?" Bondan tidak menjawab. Dia langsung menuju kamar dan langsung tidur dengan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Istri Bondan langsung menghampiri suaminya. Sebut saja istrinya ini bernama Arum. Arum ini adalah seorang wanita yang sangat cantik jelita. Dia sudah lama menikah dengan Bondan. Dan rumah tangga mereka termasuk rumah tangga yang lumayan bahagia. Tapi kejadian malam itu benar-benar merubah segalanya. Semalam suntuk, suaminya tidak tidur, dan kalau ditanya, suaminya tidak mau menjawab. Keesokan paginya, Bondan sudah lumayan baikan. Dia mulai tenang dan mulai bisa bercerita kepada Arum tentang kejadian yang kemarin dia alami. Arum sendiri setengah tak percaya, tapi ketika melihat reaksi suaminya seperti itu, Arum mau tidak mau akhirnya dia percaya. Hari ini Bondan di rumah saja. Dia tidak mau mencari rumput karena masih trauma dengan kejadian kemarin. Di sore harinya, Bondan dan Arum kedatangan tamu yang tak diundang. Ada 4 orang laki-laki berbadan besar berpakaian hitam-hitam, dan mereka berkata kepada Bondan dengan cara yang tidak sopan. Ternyata laki-laki ini adalah orang yang dulu ingin melamar Arum tapi ditolak. Laki-laki ini sebut saja namanya Wongso. Wongso ini sudah sejak lama menaruh hati kepada istri Bondan, bahkan sejak Bondan belum menikah dengan Arum. Dan Arum tidak menyukai Wongso, dia lebih memilih menikah dengan Bondan. Dan sejak saat itu, Wongso sangat sakit hati. Dia menjadi perampok, menjadi berandal, dan akhirnya menjadi orang yang sangat kaya raya dari hasil merampok. Malam itu Wongso berkata kepada Bondan. Dia memaksa Bondan agar mau menyerahkan Arum padanya, dengan alasan kalau dia lebih dulu mengenal Arum daripada Bondan. Tentu saja Bondan tidak mau. Bagaimanapun juga, Bondan dan Arum sudah menikah dan sudah menjadi sepasang suami istri yang sah. Arum pun juga sangat marah, dia merasa direndahkan Wongso. Akhirnya Wongso mengeluarkan uang banyak dan ditunjukkan kepada Bondan. "Ini Bondan, kamu minta uang berapapun akan aku berikan, asal istrimu menjadi milikku. Kamu minta tanah, rumah,
Sebesar apapun akan aku buatkan daripada kamu tinggal di rumah yang sangat jelek dan kecil seperti ini. Kamu itu tidak bisa membagikan Arum, Bondan. Kamu itu miskin. Serahkan saja Arum kepadaku. Kamu akan aku kasih harta yang banyak. Bondan langsung membuang uang yang dikasihkan Wongso itu. Dia membanting gebokan uang itu di depan Wongso. Dia sangat marah sekali. Apalagi Arum, dia juga sangat marah. Dia berkata kepada Wongso, "Aku tidak butuh uangmu. Aku bukan orang yang mata duitan. Aku lebih memilih suamiku ini miskin daripada harus menikah denganmu." Akhirnya Wongso gelap mata. Dia mencabut celuritnya. Anak buahnya juga mencabut semua celuritnya. "Baiklah, jika itu yang kalian mau. Kalian berdua akan saya kirim ke neraka." Kemudian Wongso dan anak buahnya akan membacok Bondan dan istrinya. Tiba-tiba ada suara raungan yang sangat mengerikan. Mereka semua terkejut. Suara apa itu? Dan tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sekali sampai pintu dan jendela rumah Bondan terbuka dan hampir lepas. Setelah angin yang sangat besar itu reda, tiba-tiba di depan pintu rumah Bondan muncul sosok makhluk berbungkus kain putih yang wajahnya seperti tengkorak. Bondan benar-benar terkejut dan sangat ketakutan. Makhluk itu tidak lain adalah makhluk yang dia temui kemarin. Makhluk itu adalah pocong penjelmaan Duloh. Makhluk itu mulutnya mengeluarkan asap dan mempunyai taring yang sangat tajam. Makhluk ini langsung menyerang Wongso dan anak buahnya. Mereka digigit sampai hancur lehernya, ada yang hancur kepalanya. Keempat orang berandal itu benar-benar tewas dengan cara mengenaskan. Bondan dan Arum saling berpegangan dengan perasaan yang sangat takut. Bondan berkata, "Mau apa kau?" tanya Bondan. Kemudian hantu pocong penjelmaan Duloh itu pergi. Keesokan paginya, Bondan memanggil semua warga desa dan menjelaskan semua kejadian tadi malam. Walaupun kejadiannya tidak masuk akal, tapi akhirnya semua warga desa percaya kepada Bondan. Karena selama ini Bondan dikenal sebagai seorang pria yang jujur. Setelah mayat keempat orang berandal itu diurus dan dikuburkan, kemudian Bondan menemui sesepuh desa. Sesepuh desa ini sangat sakti. Kemudian sesepuh desa itu berkata kepada Bondan, "Bondan, sebelum kejadian semua ini terjadi, sebenarnya kamu itu berbuat apa?" Bondan berkata dan menceritakan semua pengalamannya. Akhirnya sesepuh desa itu geleng-geleng kepala. Walaupun puluhan tahun yang lalu peristiwa Duloh ini, sesepuh desa ini belum lahir, tapi dari cerita nenek moyangnya, sesepuh desa ini tahu siapa itu pocong yang dimaksud Bondan. Dengan geleng-geleng kepala, sesepuh desa ini berkata, "Waduh, Bondan, kamu telah membangkitkan sosok hantu yang sangat mengerikan." Dan sepertinya hantu itu akan kembali lagi nanti malam. Aku akan tidur di rumahmu, dan jika hantu itu kembali, aku akan bertanya padanya. "Baiklah Ki," kata Bondan. Pada malam harinya, sesepuh desa yang bernama Ki Sastro ini tidur di rumahnya Bondan. Dan betul saja, ketika tengah malam berhembus angin yang sangat kencang sekali, sampai pintu rumahnya Bondan terbuka, padahal sudah dikunci. Dan seperti yang ditebak Bondan dan Ki Sastro, di depan pintu muncullah sesosok hantu pocong. Kemudian sesepuh desa itu bertanya pada pocong, "Duloh, kamu mau apa ke sini?" Kemudian pocong Duloh itu berkata, "Aku ingin menjemput Rara." "Rara? Rara siapa itu?" tanya Ki Sastro. "Rara itu yang duduk di belakang meja itu. Rara, aku ingin menjemputnya." Ternyata yang dimaksud Rara ini adalah istrinya Bondan. Arum benar-benar ketakutan. Dia langsung bangkit dan memeluk Bondan. "Ada apa ini, Mas?" bisik Rara ketakutan. Kemudian Ki Sastro berkata kepada si pocong, "Ini bukan Rara, ini Arum, istrinya Bondan." Pocong itu kembali berkata, "Bukan, itu Rara istriku." Kemudian Ki Sastro berkata kepada pocong, "Kalau begitu jangan sekarang. Beri kami waktu untuk membicarakan semua ini. Kembalilah dulu ke sarangmu." Akhirnya hantu pocong ini pergi entah kemana. Setelah pocong itu pergi, Ki Sastro kembali menggeleng-gelengkan kepala.
Dia berkata kepada Bondan, ternyata benar apa yang dikatakan kakek saya dulu. Duloh itu dulu punya seorang kekasih, dan wajah yang digambarkan dari cerita kakekku itu memang wajah Rara itu ciri-cirinya persis wajah istrimu, Bondan. Arum pun ketakutan dan Bondan pun juga ketakutan. Terus saya harus bagaimana, Ki? Tanya Bondan. Pocong itu begitu ganas, dia membantai Wongso dan anak buahnya hanya dalam sekejap. Apa aku mampu menghadapinya? Apa aku mampu mempertahankan istriku? Kemudian Ki Sastro diam sejenak. Malam ini aku akan bersemedi mencari cara agar bisa melepaskanmu dari masalah ini. Kamu tenang saja. Apakah di rumahmu ada ruang kosong? Ya, ada, Ki, jawab Bondan. Kemudian Bondan membersihkan kamar tempat untuk semedi Ki Sastro. Semalaman Ki Sastro bersemedi mencari wangsit. Di pagi harinya, Ki Sastro keluar dari tempat persemediannya. Dan Arum pun sudah menyiapkan sarapan dan juga menyiapkan segelas air dan segelas kopi buat Ki Sastro. Silahkan sarapan, Ki, dan itu kopinya masih panas. Ki Sastro mengucapkan terima kasih. Kemudian Ki Sastro sarapan. Setelah selesai sarapan dan minum air putih, Ki Sastro menyeruput kopinya dan menyulut rokoknya. Bondan belum berani memulai pembicaraan. Dia lebih memilih Ki Sastro yang memulainya. Bondan ingin Ki Sastro lebih tenang supaya ada cara dan solusi akan permasalahannya. Dan benar saja, beberapa saat setelah Ki Sastro menghisap rokoknya, kemudian Ki Sastro berkata, begini Bondan, aku tadi malam sudah bersemedi dan sudah mendapatkan petunjuknya. Jalan satu-satunya yang bisa menghadapi pocong ini adalah ya kamu sendiri. Kamu yang membangkitkannya, ya kamu yang harus melenyapkannya. Bagaimana cara saya melenyapkannya, Ki? Tanya Bondan kebingungan. Sejenak Ki Sastro menghisap rokoknya. Setelah itu, dia berkata, dari ceritamu katanya kamu mencabut kerisnya itu. Maka yang bisa membunuh pocong itu ya keris miliknya Duloh itu sendiri. Apakah kerisnya itu dulu kamu bawa pulang? Tidak, Ki, kata Bondan. Baiklah kalau begitu. Mumpung ini masih pagi, daripada nanti kemalaman, kamu pergi saja ke jurang itu dan kamu ambil kerisnya. Bondan sedikit ragu-ragu. Dia masih sangat ketakutan. Kemudian Ki Sastro menepuk bahu Bondan dan berkata, kamu tenang saja. Hantu pocong Duloh itu tidak akan keluar di siang hari. Dia itu hanya bisa keluar di malam hari. Jadi mumpung ini masih pagi, sebaiknya kamu lekas pergi ke jurang dan kamu cari kerisnya. Setelah itu kamu cari jasad Duloh dan kamu tancapkan keris itu. Akhirnya demi mempertahankan sang istri, Bondan antara berani dan tidak, akhirnya dia berangkat menuju ke jurang. Walaupun Bondan berangkat pagi hari, ternyata dia sampai ke jurang sudah siang sekali, bahkan hampir menjelang sore. Karena jurangnya lumayan jauh. Selain itu jurangnya juga sangat dalam, jadi perjalanannya lumayan memakan waktu. Karena itulah Bondan sampai di lokasi sudah sore. Dengan perasaan was-was, Bondan mencari kerisnya yang dia buang kemarin. Sudah begitu lama Bondan belum juga menemukan kerisnya. Keringat dingin mulai menetes di tengkuknya. Waduh, bagaimana kalau aku tidak bisa menemukan kerisnya? Bagaimana nasib istriku? Tapi ternyata nasib mujur masih berpihak kepada Bondan. Ketika matahari hampir terbenam, Bondan melihat sebuah sekelebat cahaya dari tumpukan alang-alang. Dia kemudian mengambil dan membuang alang-alang itu dan tampaklah kerisnya Duloh di situ. Dengan semangat sekali, Bondan mengambil keris itu. Tetapi matahari benar-benar hampir tenggelam. Di mana ya jasad Duloh? Kemudian Bondan menelusuri jurang itu. Bondan mencari kayu kering dan menggesek-geseknya untuk membuat api. Karena hari sudah mulai gelap, Bondan akhirnya bisa membuat obor dari beberapa batang kayu yang dia bakar. Dia menelusuri jurang yang gelap itu dengan obornya. Tiba-tiba berhembuslah angin yang sangat kencang hingga obor mati. Dan terdengarlah suara raungan yang sangat keras yang tidak lain berasal dari hantu pocong Duloh. Bondan langsung berlari sekencang mungkin keluar dari gua, dan di belakangnya pocong Duloh mengejarnya.
Dan ternyata di luar gua saat itu sedang terang bulan. Jadi walaupun tidak memakai obor dan kondisi sudah menjelang malam, suasana masih terlihat jelas karena bulan benar-benar bersinar terang. Di bawah terangnya sinar bulan, Bondan melihat pocong Duloh itu mendekatinya. Mulutnya yang bertaring mengeluarkan asap, dan muka tengkoraknya mengeluarkan sinar. Di bagian matanya bercahaya dan sangat mengerikan. "Berikan Rara padaku," kata pocong Duloh. Bondan berkata, "Itu bukan Rara, itu Arum, dia itu istriku." Pocong Duloh tetap berkata, "Berikan Rara padaku." Kemudian pocong Duloh itu bergerak secepat kilat menabrak Bondan. Bondan pun langsung terpelanting dan terkapar. Tapi untung saja dia masih tetap memegang kerisnya. Dan Duloh pun semakin beringas. Dia kemudian menubruk Bondan untuk menggigit lehernya. Dan tanpa sengaja, Bondan mengarahkan kerisnya itu ke atas dan langsung menancap ke tubuh pocong Duloh. Seketika itu juga, pocong Duloh langsung lemas dan mengeluarkan asap. Dan tidak bergerak sama sekali. Akhirnya pocong Duloh benar-benar tewas setewas-tewasnya, tertancap kerisnya sendiri. Akhirnya Bondan berhasil membunuh pocong Duloh. Tapi demi peristiwa ini tidak terulang kembali, Bondan akhirnya menggali tanah yang cukup dalam dan dia mengubur pocong Duloh sangat dalam. Jangan sampai ada yang bisa mencabut kerisnya itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga cerita yang sangat panjang ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.